Let's sweet talk and have a sweet life. Guys, welcome back to Sweet Talk bareng aku Natasha. Di obrolan manis hari ini aku sama koko yang keren banget. Jadi dia adalah ownernya Gado-Gado Boplo, Koko Calvin. Yeay, halo. Gado-gado yang menurut aku tuh enak, rasanya so spesial ya kok ya. Beda gitu dari yang lain. Terus cabangnya udah banyak dan hari ini kita pengen nanya dan mau belajar gimana sih membangun bisnis sampai bisa wah banget gitu. Oke, thank you Natasha sudah kenal mengundang saya sebagai bintang tamu Bintang ya. tamunya awal mulanya tuh gimana sih kok? Kenapa Oh, bisa iya. kepikiran mau bikin gado-gado sebagai yang utamanya nih? Ya, usaha jadi utamanya. usaha Gado-Gado Boplo itu dimulai dari mama saya tahun 1970 di sebuah gang yang sempit di Kebon Siri. Mama menjualnya dengan harga Rp25 per porsinya dan modal Rp500. Dia masih ingat semuanya. Di tahun 70 itu sekitar tahun 70, jadi saya masih berumur 2 tahun. Dan mama itu kan jualannya di gang ya, di tempat kungkung, di tempat kakek, rumahnya kakek, di depan rumahnya gitu lah. Jadi ya hanya untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya. Tapi karena tinggal di gang ya artinya pelanggannya ya orang-orang di sekitar situ yang notabene sama kan keuangannya nggak bisa maju dong. Ya sudah, akhirnya tahun 1980 mama diajak berkolaborasi sama cicinya, sama ibu saya untuk memindahkan jualannya ke Jalan Wahid Hasim, jalannya di Jalan Raya. Nah disitulah ketika mama menempati tempat itu masih dalam bentuk garasi mobil. Jadi waktu pas jualan di sana, mama lihat di seberangnya ada apotek. Dia lihat ada apotek namanya Apotek Boplo. Dan diambillah nama Boplonya itu sebagai merek warungnya. Belakangan kita tahu ternyata nama Boplo itu adalah berasal dari, itu juga ada pengalaman yang lucu. Oke, apa tuh? Dulu kan kita pikir orang-orang bilang nama Boplo itu nama sapi ya, buffalo, orang nggak bisa jadi meleset jadi Boplo, itu kata orang-orang. Dan aku kan juga dengerin dari orang-orang dong, jadi kalau ditanya ya aku jawab itu. Dan kenyataannya meleset. Nah, ada sebuah informasi yang lucu banget, yang bukan lucu, jadi yang menarik banget. Jadi ketika saya datang ke anak saya yang kedua sakit, ke dokter, dokternya dia itu, aku nunggu dong di ruang tamu. Ternyata ada koran Republika itu yang berjudul aku sempat terbelalak mataku. Kenapa? Karena di situ tertulis artikel gede dengan headline Boplo cikal bakal menteng. Jadi bukan filosofi, ini ada sejarah yang terkandung di situ. Jadi artinya Boplo itu ternyata nama real estate dari Belanda yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag sana. Gila nggak sih? Ya, ternyata keren ya, kan? kata Boplo itu iya benar. keren. Orang-orang bilang pasar sapi, ternyatanya itu berasal dari nama real estate. Seperti kalau yang di sekarang Agung Podomoro lah, Sedayu lah, seperti itu. Jadi ya aku sempat kaget dan aku seneng banget dapat informasi, dan penulisnya adalah aku inget banget dan harus sharing ya, namanya Alwi Shahab ya. Itu memang seorang sastrawan. Tapi aku nggak percaya begitu aja. Aku punya teman Facebook di Belanda, aku tanya sama dia, kamu tolong dong cari di perpustakaan di sana, bener nggak nih sejarah ini? Dan ternyata emang bener. Kalau misalnya si Boplo itu agen real estate, mungkin ini juga jadi salah satu kenapa Boplo jadi banyak ya. Amin. Semoga aja nanti kita akan bertambah lebih, ekspannya lebih banyak lagi ya, nanti bantu doain. Amin. Emang udah nambah terus sih. Kita lihat aja tiap tahun kayak ada gitu Ya, doakan semoga juga bisa tambah banyak sehingga kita bisa melayani customer kita. Masalahnya kita juga Jakarta Barat diminta suruh buka. Nanti buka dong. Jakarta Barat pasti pemiliknya juga banyak. Kacangnya enak. Mohon doa ya teman YouTube-nya Natasha. Ya, semua di sini kita doakan supaya kita semua bisa makan gado-gado Boplo di seluruh Indonesia. Supaya juga generasi milenial atau yang lebih mudanya lagi bisa makan gado-gado. Kenapa mesti makan gado-gado? Karena memang di Alkitab sih memang udah tertulis sih, Tuhan menciptakan manusia itu hanya untuk makan 3 macam, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Kalau Anda seorang Kristiani, itu tinggal dibaca di kitab Kejadian, di situ ada. Jadi tubuh manusia itu kalau kita bedah ya, kalau dokter bedah itu pasti akan kelihatan tubuh manusia kan berliku-liku, ya, nggak panjang. Kalau panjang kan langsung, kalau panjang langsung hari ini makan keluar langsung. Itu ususnya macan. Oh iya? Iya, macan itu kan makannya daging di hari ini dia makan dia tua. Tapi manusia itu Tuhan ciptakan dengan usus yang berbelit-belit kayak tadi, ya, berliku-liku itu kayak jalanan yang panjang banget jalanannya. Makanya dan lagi pula
Tuhan tidak menciptakan kita seperti macan. Yes, yang ada runcing-runcing itu untuk digunakan untuk mencakar. Jadi Tuhan kita tuh luar biasa dan Dia menciptakan segala sesuatu yang makhluk itu sudah diperlengkapi semuanya. Kalau yang dia harus makan daging ya dia kasih, Tuhan kasih kuku yang tajam untuk mencabut-cabut. Tapi kita enggak kan? Iya. Tangan kita enggak kan? Kita kuku kita tumpul kan? Artinya apa? Kita harus makan sayur-sayuran dan buah lebih banyak. Buat panjang juga ya kan? Iya betul. Saya sudah mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh dokter yang namanya Elizabeth Subrata, dan dia jelaskan secara gamblang. Gimana? Apa yang kita makan? Seperti sekarang, misalnya wortel. Wortel kalau kita potong, ya ini kan panjang wortel. Kalau kita potong, maka butir-butir seperti ini ya. Kamu tahu nggak? Wortel tuh bagus buat apa? Mata. Itu nanti kalau kamu potong, itu nanti kamu lihat itu bentuknya seperti mata. Serius? Oke. Terus pisang. Iya. Pisang bentuknya seperti apa? Pisang dipotong juga? Enggak, nggak usah dipotong. Nggak usah dipotong. Pisang, maaf, bentuknya seperti alat kelamin laki-laki. Oke. Dan kalau mau tetap bisa ereksi dengan bagus, makanlah pisang. Oh gitu? Iya. Wow, aku takut peredaran darah. Iya, juga bagus. Karena dia mengandung banyak potasium. Dan ini saya sharing bukan dari sumber dari saya, dan itu bersumber dari seorang dokter yang sudah menganalisa. Lucu ya? Iya, hari ini Banyak ini agak jarang, ini ya? percakapan seperti ini agak jarang. Karena biasanya saya bosen bisa ditanyain tentang bisnis lagi. Tapi aku mau tanya loh. Iya, nggak apa-apa. Mau tanya loh. Buat kamu aku mau sih. Mama yang membangun awal mulanya. Terus biasa kan orang tua sama anak tuh beda maunya. Betul. Kok betul. bisa mau nerusin gitu? Iya, betul. Sebuah hubungan antara orang tua dan anak pasti ada turun naik ya, nggak bisa selalu kita damai gitu. Tapi memang ada perbedaan, tapi ada juga kesamaan. Sejauh kita memang bisa menyesuaikan diri dengan keadaannya orang tua kita, tentunya juga kita bisa membantu orang tua untuk dalam rangka untuk meneruskan sebuah usaha. Saya pernah diundang teman saya kemarin, kebetulan kita bikin acara di sini, yang saya undang Arto Subianto, itu anaknya Chris Subianto. Di videonya dia ketika syuting saya selalu mengatakan, dia tarik sebuah headline dari perkataan saya. Sebuah bisnis atau sebuah perusahaan itu tidak akan bisa berlangsung lama atau akan mati ketika tidak ada generasi penerusnya yang meneruskan. Betul kan ya? Nah, itulah pentingnya bahwa ada sebuah keturunan kita yang bisa meneruskan. Banyak sekali ada kayak semacam ada omongan ya, semacam kayak patah gitu. Generasi pertama membangun, melahirkan atau menciptakan, generasi kedua membangun, generasi ketiga menghancurkan. Amin. Kan? Tapi kalau kamu berbicara tentang generasi yang begitu banyak melahirkan terus menerus sehingga mereka bisa lestari, mereknya itu ada di Jepang. Gimana? Di Jepang. Iya. 14 atau 18 generasi ke bawah. Kamu bayangkan berarti dari tahun berapa? Berarti sistem ya? Bukan, karena mereka bisa melestarikan karena memang mereka ada sebuah keberhasilan dalam mengaitkan sebuah keturunan yang bisa meneruskan terus. Dan di Indonesia belum bisa. Ya biasa soalnya dari orang tua cara menjalankan ke anaknya pasti beda punya lagi. Banyak jurang pemisah. Begitu juga dengan saya. Benar. Nah, dari generasi orang tua ke generasi selanjutnya itu pasti ada perbedaan yang cukup besar ya. Pasti ada hambatan-hambatan. Nah, itu hambatannya tuh gimana mengakali gapnya gitu? Kan pola pikirnya pasti beda. Ya, karena kan kalau generasi dari orang tua kita pastinya tentu punya mindset atau pikiran yang berbeda dengan kita. Mereka selalu kepingin mungkin mengedepankan cara-cara yang lama, sedangkan kita kan sekarang ini harus memakai cara-cara baru. Cara-cara lama tidak akan bisa terpakai lagi. Misalnya contohnya kita tetap mempertahankan jualan di yang kumuh-kumuh gitu, yang tidak dengan sistemasi, tidak dengan memberikan space yang nyaman, yang instagramable. Gimana gimana anak-anak milenial itu bisa datang ke tempat kita, sedangkan mereka udah menjadi tuntutan dan atasnya kan udah lihat kalau di bawah ya kita bikin instagramable banget gitu, sehingga customer yang datang nggak malu-maluin, mereka bahkan minta karyawan saya untuk fotoin atau mereka selfie sendiri atau sendiri. Terus yang kedua adalah kadang-kadang terjadi kesenjangan ketika orang tua itu mau mempertahankan pendapatnya dan mereka tidak mau kerjasama dengan generasi kedua. Kalau generasi kedua
memikirkan kita harus punya pusat pelatihan, harus ada kita harus menganggarkan ada budget untuk promosi. Nah itu kan di generasi pertama kan zaman dulu nggak pakai gitu-gituan. Nah itu adalah sebuah gap yang bisa menjadi sebuah perselisihan antara generasi pertama dan generasi kedua. Karena banyak teman-teman aku pun begitu, nggak ngelanjutin usaha dari ya, orang tuanya. Padahal usahanya usaha besar, tapi banyak yang nggak mau ngelanjutin karena mereka orang tuanya pakai sistem, nggak ada sistem, nggak dihitung, pokoknya yang penting misalnya makanan yang penting enak, tempatnya ya udahlah gitu. Bisa gitu. Ketiga, kita harus punya SOP. SOP itu adalah sebuah standar operation procedure ketika melakukan sebuah produk, membuat sebuah produk itu nggak bisa kita dengan sistem by kira-kira. Kira-kira apa? Ya garam secukupnya, gula secek-cekropnya, lah nggak bisa seperti itu. Apalagi kita berorientasi untuk ekspor. Yang sudah kita lakukan. Jadi ini bumbunya bahkan udah sampai ekspor ya kok ya? Iya betul. Dan kita udah menciptakan seperti ini nih Natasha dan teman-teman youtubernya Natasha ya, subscribersnya. Yes. Ini bumbu ini tercipta pada saat kita mengalami pandemi. Dan yang lucunya bumbu ini inspirasinya bukan dari saya, maupun bukan dari Boko. Oke. Tahu nggak kamu dari mana? Enggak. Inspirasinya adalah ketika saya diminta ngajar ngulek sebuah TK namanya Popeye Montessori di Kelapa Gading, dan pada saat itu mereka telepon saya dan menghubungi saya untuk meminta, Pak Kelvin berkenan nggak untuk mengajar ngulek anak TK umur 3 sampai 5 tahun. Kebayang nggak? Wow, begitu terima tantangan itu, begitu terima tawaran itu, saya nggak pikir panjang, say yes. Lalu pikirkan selanjutnya bagaimana caranya. itu pendapat Richard Branson. Jadi kamu dan teman-teman semua ya, ketika kita mendapatkan tawaran, kalau saya boleh kasih masukan, bilang langsung yes. Tapi setelah itu pikirkan caranya, karena peluang belum tentu datang kedua kali. Bener kan? Nggak takut ya menerima tantangan. Bener. Ya, dan ketika itu akhirnya saya bilang, dan orang dari sekolah itu bilang, Pak, boleh nggak kami membeli bumbunya? Iya dong. Mereka meminta saya ngajar, mereka tentunya bikin bumbu dong. Iya dong, mereka susah dong Natasha. Namanya ibu rumah tangga, punya anak TK, baru umur 3 sampai 5 tahun, repot-repotnya. Gimana masa disuruh goreng kacang sendiri, disuruh giling kacang sendiri? Ya sudah, saya bilang oke, saya akan bicara dulu sama mama. Pada saat itu mama dan istri tidak setuju kita melakukan yang dinamakan bikin ini. Kenapa? Karena ini adalah bumbu rahasia. Ketika orang lain bisa, karena mereka yang berpikir ini bumbu bisa disalahgunakan. Tapi kalau saya kan cowok panggilan, sering dipanggil kan, ya kan? Sering dipanggil ke kampus lah, ke gereja lah. Itu di situ saya selalu ingat ketika saya sharing, itu saya selalu kasih video Jack Ma. Video Jack Ma bilang, ketika orang lain mengeluh, kamu jangan sampai mengeluh. Tapi pikirkanlah, bagaimana aku bisa menjawab keluhan dari orang-orang tersebut. Richard Branson sampai punya Virgin Airlines. Kenapa? Ketika dia mau naik pesawat, itu telat. Terus dia kepikiran, aduh kalau telat gue kesel banget ya kan? Kenapa gue gak bikin airline sendiri? Cari solusi. Jadilah kita mencarilah kita jawaban dari keluhan tersebut. Orang lain boleh ngeluh, asal kita tidak memberi solusi. Kita tidak ngeluh. Dan ketika kita mendapatkan sebuah solusi, di situ kamu akan mendapatkan big business. Dan akhirnya setelah itu mama dan istri menyetujuinya, saya berikan pendapat mereka bahwa ini pandemi, kita nggak bisa berdiam diri. Kamu bayangin, satu restoran saya itu cuma tersisa omsetnya ketika pandemi cuma sisa 10%. Wow, oh ya kan ditutup. Banyak yang ditutup, dan kami bersyukur Tuhan begitu baik buat kami. Kami bertahan di dalam itu. Dan itu nggak boleh makan di tempat. Betul. Tapi kita harus makan. Betul. Dan jangan lupa, banyak restoran tutup. Iya. Perusahaan raksasa banyak yang tutup. Karena mereka nggak kuat menanggung kosnya. Itu udah tinggal 10%. Bagaimana bayar sewa, bagaimana bayar gaji karyawan, bagaimana segala-galanya itu harus dipikirkan. Dan ternyata ketika mama dan istri menyetujuinya, akhirnya terciptalah yang saya bikin untuk TK tersebut. Bentuknya training pack, bentuk
kayak lunchbox itu yang transparan. Saya masukin bumbu gado-gado, gula Jawa, garam, limau, dan harus dirakit, assembling gitu loh. Dan setelah itu disebar dan begitu saya lihat di tayangan Zoom-nya itu, saya seneng banget. Saya seneng banget. Kenapa? Saya lihat sikap antusias dari anak-anak, mereka ngulek di kamar, ada yang ngulek juga dibantu sama baby sisternya, lucu deh pokoknya. Megang ulekannya itu belum bisa, belum bisa gitu loh. Dan saya bersyukur proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik dan itu merupakan sebuah momen yang nggak pernah bisa aku lupakan. Dan saya bikin saya seneng dan mereka mengundang saya untuk nanti ngulek di sana di sekolah mereka. Jadi saya dapat tawaran kedua, tetap saya diundang lagi nanti di bulan depan atau tanggal sekian lah. Saya diundang untuk ngajar lagi mereka ngulek di sekolah mereka lagi. Waktu itu kan Zoom kan, belum tatap muka dong, belum tentu bisa melihat ekspresi anak-anak yang lucu-lucu gitu. Dan itu momen yang kedua yang mereka akan undang saya dan nanti mereka akan belajar bagaimana berjualan ketika nanti mereka akan kesini. Jadi ada 3 momen. Yang pertama sudah lewat, ya ngulek via Zoom. Kedua saya akan datang ke sekolah mereka. Dan ketiga mereka akan belajar how to cook di Gado-Gado Bobo Resto. Dan akhirnya tentunya setelah ada training pack itu ya. Itu masuk ke dapur lagi. Iya. Anak-anak. Iya. Saya kepingin banget seperti Kidzania ya. Itu belajar. Dan ini sebuah proses pembelajaran di situ. Belum tentu orang tua mereka tahu bagaimana cara ngulek. Tapi saya mengajarkan kepada mereka dan saya kepingin mereka tetap ingat ketika mereka nanti dewasa, mereka ingat ada satu orang tukang gado-gado yang mengajari mereka ngulek dan itulah saya. Selanjut lagi ya, anak dari start training pack itu kan masih perlu dirakit. Saya mikir lagi, ini customer nggak bisa, mesti begini, mesti campurin air lah, mesti ngulek lagi. Aduh repot banget. Saya ingin melakukan sesuatu terobosan lagi dan ketika gabungan menjadi satu seperti ini dan ketika Anda beli ini tinggal kasih air panas saja dan ini bisa menjadi 2 porsi takaran Gado-Gado Bobo Resto. Tinggal sayur kita beli, tinggal masukin bumbu jadinya ini. Gara-gara terciptanya ini kita bisa masuk ke 9 negara. Pernah kebayang nggak sih? Pernah kebayang nggak sih ketika kita menyelesaikan masalah orang, di situ kita dapat big business dan ini sudah bisa dibeli di marketplace, di Tokopedia dan di Shopee. Kita punya penjualan di Tokopedia luar biasa, belasan ribu terjual hanya dalam tempo singkat. Hebat sih. Dan setelah lahirnya bumbu, kita melahirkan lagi satu yang namanya bumbu rujak, ya, bumbu ya. Kenapa saya pindahin kacangnya di sini? Karena waktu itu digabung, ketika kita gabung itu pada saat dimakan kurang banyak. Dan saya berpikir ini nggak boleh customer makan yang ulet kacangnya nggak crunchy gitu. Saya pisahkan untuk mereka supaya bisa makan kacang dengan nikmat. Wow, hebat sekali ya. Setelah adanya 2 produk ini, kita melahirkan lagi satu produk yang namanya bawang goreng. Bawang goreng kita tanpa ada pengawet, tanpa ada tepung, pokoknya semua benar-benar alami di situ. Dan kita peras bawang goreng tersebut sehingga minyaknya pun tidak terlalu banyak. Memikirkan sisi kesehatan ya, betul. Dan kalau kita menghasilkan sebuah produk, kita harus mempunyai sebuah yang namanya USP. Nah, tahu USP? Apa itu? Unique Selling Proposition. Kekuatan kamu buat produk ketika diluncurkan ke market itu harus punya sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh customer kamu. Kalau customer kamu produknya sama dengan kamu, terus apa bedanya dengan produk saya? Kenapa kamu harus beli saya? Sama kok produkmu, artinya produkmu standar. Kamu harus kasih produk yang lebih tinggi daripada yang udah ada di market. Inspirasi sekali ya guys. Jadi pas lagi momen pusing-pusing bayar tagihan gimana, penurunan untuk omset toko, tiba-tiba terus meluncurkan ini dengan omset yang tinggi ya. Ini sangat laku banget, terjual ribuan dan saya benar-benar nggak nyangka di Australia, Sydney dan di Perth. Iya, bahkan sampai ekspor sampai ke luar negeri loh. Gila, produk internasional sekarang.
Gara-gara produk ini, kita kan cuma ada di restoran kita cuma ada di Jakarta. Orang Sulawesi, orang Kalimantan, bahkan orang Papua bisa makan produk ini. Bayangkan, ini udah go nasional. Go internasional ini. Iya, dan go. Buat nih dari seorang Pak Calvin Hartono. Impian harus terus dikejar, diperjuangkan tanpa kenal lelah. Wah, jadi Pak Calvin ini juga udah bikin buku guys. Di sini ada. Kedua. Aku ketinggalan buku kedua. Di sini ada inspirasi kuliner gado-gado Boplo, membangun bisnis legendaris 50 tahun. Jadi bisnis bukan cuman membangun awalnya, tapi mempertahankan bisnis gimana cara makin besar itu yang lebih susah sebenarnya. Dan di sini ada resep suksesnya. Iya, satu-satunya tukang gado-gado yang bikin nulis buku hanya saya. Wih. Dan nantikan teman-teman buku saya ketiga. Wih, ini Bapak multi talenta banget ya. Saya ingin memberi lebih dan memang hobi saya adalah menolong orang. Banyak orang yang terinspirasi dan mereka bilang, waduh, dengan kehidupan yang kita sharingkan, saya selalu nulis di sosmed ya, menulis inspirasi pengalaman hidup saya yang saya sering bagikan, karena prinsipnya adalah ketika kita membantu orang lain atau membuat orang lain win, itu juga nanti akan win juga. Jadi orang menolong orang adalah sama dengan menolong diri kita sendiri. Coba kamu tadi membaca mau ngomong apa? Itu prinsip hidupnya ya berarti. Iya, benar. Yang mengejar impian itu. Dan kita harus selangkah lebih maju atau 2-3 langkah. Ketika orang masih berpikir, baru action. Dan ketika kita sudah sukses, mereka baru mikir. Sampai sini aja kita bincang-bincangnya. Mungkin di lain waktu kita bahas lebih dalam ya, karena waktu part kedua ya. Iya, part kedua ya. Yang lebih dalam lagi, gimana sih caranya bisa membangun sampai begitu lamanya, makin besar. Sampai sini aja. Terima kasih ya Pak untuk sharing-sharingnya. Natasha. Buat kalian sukses juga ya buat kamu ya. Amin. Dengan channel-channelnya. Amin. Nah, buat kalian yang pengen tahu rahasianya, kalian bisa beli buku ini. Ada di mana aja Pak? Di Tokopedia dan di Shopee, serta di seluruh cabang gado-gado Boplo kita berada. Di tempat teman-teman berada. Iya, langsung aja dicari. Jangan lupa ketika di Tokopedia kalau teman-teman beli ini satu, maka teman-teman dapat ini. Wah, enakan beli Tokopedia. Jadi teman-teman bisa mengisi perut dan bisa mengisi pikiran-pikiran dengan sesuatu yang berharga dan pengalaman-pengalaman kami. Gitu nah. Berarti motonya tadi membantu orang lain sama dengan membantu diri sendiri. Orang baik. Itu guru saya Pak Tumdes Moringin yang tidak akan pernah saya lupakan jasa-jasanya. Beliau selalu ngomong, buatlah orang lain win dan kita kembali nanti kita yang akan menjadi win. Yuk keren yuk, tangannya. Buat orang lain win dan kita pasti akan win. Yes, mantap. Terima kasih Pak. Sama-sama Natasha, thank you.